Jadi mereka itu nggak peduli dengan visi. Oh, ini startup ini punya visi yang bagus, punya misi yang bagus, tujuan yang bagus untuk yang berguna untuk bangsa atau dunia. Buat mereka bullshit. Buat mereka bullshit. Buat mereka money ya Pak? Money, ya money. Ujung-ujungnya duit ya Pak, UUD Pak. Visitor kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kiwi Aliwarga, Managing Partner dari UMG Idea Lab. Hai Pak Kiwi, apa kabar? Halo. Akhirnya kita ketemu juga ya Pak ya? Sehat-sehat. Lolos dari COVID. Sehat Pak, sehat. Oke, sebelumnya mungkin Pak Kiwi bisa menjelaskan UMG Idea Lab itu apa dan fokusnya ke mana nih Pak sebagai venture capital? Ya, UMG Idea Lab itu sebenarnya saat dulu kita mau membuat suatu perusahaan ya yang mempunyai bisnis di luar daripada core bisnis kita. Oke. Pas waktu pertama kita nggak punya ide, ya. Kita hanya punya keinginan. Ya. Jadi kita waktu itu invest masih serabutan. Jadi pertama kali kita invest itu Prosehat, terus Aruna, jadi nggak ada arahnya. Ya, nggak ada arahnya. Jadi apa aja lah, kayak apa sih, agnostik ya, orang bilang agnostik. Agnostik ya, betul. Ya, agnostik ya, jadi nggak ada arahnya. Setelah kita belajar beberapa tahun, 2-3 tahun, kita klarifikasi, ya. Klarifikasi apa sih maunya nih Idea Lab in the future. Ya, kita lihat bahwa di Indonesia deep tech startup itu nggak banyak, apalagi visi yang mau invest ke deep tech karena high risk, ya, high risk. Tapi itu adalah daerah yang kita tuju. Itu sebenarnya menjawab pertanyaan saya sih Pak. Jadi UMG Idea Lab tuh nggak milih-milih ya Pak ya awalnya, tapi sekarang akhirnya udah punya fokus nih Pak. Iya, kayak gitu. Oke. Ya itu ada prosesnya sih ya. Ya setelah 2-3 tahun kita nggak milih-milih, terus kita juga dari nggak milih-milih banyak yang bangkrut. Ya. Kita jadi Jadi lebih pintar lah gitu. Oke. Untuk proses pemilihan sendiri, Pak Kiwi dibantu tim atau Pak Kiwi langsung yang memilih portfolio atau pitch deck atau informasi dari startup yang minta di-funding oleh UMG Idea Lab? Saat ini prosesnya kan kita udah punya guideline nih, ya kita maunya ke mana. Jadi kalau ada startup yang datang, biasanya akan dievaluasi dulu oleh tim. Oleh Lutfi, oleh Jeffrey, oleh Doni, kan kita punya regional head. Yeah. Ya, punya 3 regional head, Western, Central, dan Eastern. Jadi tergantung startupnya ada di mana. Jadi mereka itu akan evaluasi, akan due diligence yang misalnya berpotensi hampir setiap 2 bulan sekali akan dibawa ke manajemen Idea Lab untuk di review dan undang presentasi startupnya. Ya, baru kita lakukan itu minggu kemarin gitu. Oh. Ya. Dari UMG Idea Lab sendiri ada kuotanya nggak sih Pak? Setahun berapa startup yang di-funding atau mungkin berdasarkan kesempatan dan potensi aja? Tahun ini during 1 bulan 2 bulan ini kita ada 2 yang udah confirm. Oh. Terus 1 sedang tahap akhir due diligence. Ya, mungkin kalau mau di average mungkin 1 tahun kita sekitar 5 sampai 10 lah. Wow. Itu udah direncanakan atau spontan aja sih Pak? Kuantitinya, budgetnya sudah direncanakan. Kalau nggak punya budgetnya kan. Cuma startup yang mana itu belum. Fokusnya. Itu tergantung yang ngasih pitch. Untuk UMG Idea Lab ini fokusnya ke seed atau series A atau yang ke atasnya lagi Pak?
Saat ini kita di Angel, di Seed, Pre-Series A. Cuma tahun depan kayaknya kita mau ke Series A dan Series B. Oke. Kalau kita lihat kan ketika fundraising dilakukan kan posisi founder nih menjadi salah satu faktor penentu ya Pak ya. Kalau Pak Kiwi ngelihatnya apakah model bisnis atau ternyata foundernya yang lebih memberikan kepercayaan UMJ Idea Lab untuk invest di startup itu? Ini kalau kita mau terus terang ya kita terus terang aja Pak, terus terang Pak. Ya, suka-suka banyak yang ngasih teori lah. Ya, kalau saya praktikalnya aja. Oke. Kita nggak bisa ngelihat hanya dari bisnis model. Ya, karena bisnis model itu gampang berubah dan gampang ditiru. Ya. Kedua, kita juga nggak bisa ngelihat dari foundernya aja. Oh. Ya, karena kita punya pengalaman sesama founder dan co-founder bisa ribut. Ya. Ya, bisa bahkan ribut. Akhirnya pecah ya Pak ya? Pecah. Ya. Wah, kalang kabut itu. Kalang kabut ya, itu susah. Ya, jadi kita nggak hanya lihat bisnis model, nggak hanya lihat founder, kita juga lihat bagaimana timnya mengeksekusi ideas, ya, gimana core teknologinya sendiri, dan gimana customer bisa accept. Jadi itu jadi satu kesatuan di mana kita invest, karena kita di phase angel seed yang belum ketahuan, traction-nya belum jelas. Ya, itu mungkin saya mau sedikit cerita nih. Kita ini di angel seed dan pre-series A itu yang paling risky, visi yang paling risky. Oh, yang berani ngambil chances gitu Pak ya, take chance. Yang paling risky karena yang paling banyak mati di situ. Oke. Ya, startupnya yang paling banyak mati. Cuma gawatnya itu yang paling murah dihargain. Iya. Ya. Jadi kalau mereka udah bisa bawa ke Series A, yang visi lebih besar Series A nggak terlalu menghargai perjuangan dari visi yang seed sampai bisa membawa startup ini ke sini. Jadi selalu mereka itu menekan, ini kita bisa membawa lebih tinggi gitu. Ya memang benar, karena mereka punya fund lebih banyak, punya network lebih bagus. Ya tapi saya melihat di situ ada kelemahan. Iya. Jadi makanya nggak terlalu banyak berkembang visi yang di angel sampai pre-seed. Nah, jumlahnya nggak menambah gitu. Iya. Justru cenderung stabil atau mengurang karena risknya terlalu tinggi. Dan return-nya nggak sesuai dengan risk yang diambil. Oke. Itu banyak terjadi di Indonesia atau secara global sih Pak? Bapak melihatnya? Saya nggak tahu di global, tapi yang saya tahu di Indonesia. Oke. Dan saya juga tahu di bagian yang kita tinggal di Myanmar, di Malaysia, di Thailand, ya seperti itu. Oke. Kalau misalnya bisa kasih tips buat founder nih Pak yang mau approach ke UMJ Idea Lab, lebih baik bisnis modelnya disamain dengan core bisnis dari UMJ atau mungkin UMJ open untuk semua model bisnis, semua kategori Pak? Mereka harus belajar latar belakangnya UMJ dulu nggak Pak? Nggak juga, gini. Kan kita mau ke deep technology. Oke. Deep technology kan aplikasinya kita nggak batasin mau di mana. Bisa aja aplikasi yang mau di pendidikan atau mau di agriculture atau mau di perikanan atau mau di general, itu terserah. Ya. Dan kita nggak itu tapi. Cuman yang kita mau mereka itu punya state of the art technology. State of the art technology itu yang kita aim sekarang untuk Idea Lab, bukan yang e-commerce atau marketplace, udah bukan begitu lagi. Ya, jadi kalau untuk ke Idea Lab sebenarnya sih nggak berapa sulit kalau kamu punya core teknologi, core idea yang benar-benar kamu bisa. Itu sebenarnya gampang dapat funding tuh di UMJ. Oke. Asal teknologinya, inovasinya oke gitu ya Pak ya?
ya inovasinya ya dia punya state of the art lah. Oke. Yang orang lain nggak punya gitu. Sebagai visi, Pak Kiwi melihat lebih enak ngasih investasi ketika startup itu saat ini aman kapitalnya atau mereka yang desperate butuh uang, Pak? Bapak ngelihatnya seperti apa, Pak? Saya nggak lihat aman atau desperate butuh uang, saya lihat keperluan. Oh. Keperluan. Kalau mereka memang perlu invest dan memang bagus, banyak orang anak muda nih, ya, punya ide bagus, punya itu bagus, tapi orang nggak ngelirik. Orang nggak ngelirik. Ya karena risknya terlalu besar. Ya, dan visi-visi yang saya kenal itu appetite risknya bukan di situ tuh. Dia maunya udah pre-seed A atau series A yang udah ketahuan lah. Yang udah mature katanya Pak istilahnya, Pak. Mature sih belum, tapi udah ketahuan. Oh belum ya? Udah ketahuan traksinya. Udah ketahuan punya. Itu kan butuh 3 tahun 4 tahun gitu. Ya. Ya untuk sampai ke situ butuh 3 tahun 4 tahun. Kalau itu nggak ada yang bantuin, coaching apa itu berat itu di situ. Itu berat di situ. Banyak yang gagal di situ. Ya tapi apresiasi di situ masih terlalu rendah di Indonesia. Oke. Ya. Jadi selama funding itu digunakan untuk kebutuhan yang tepat, UMG Idea Lab open untuk permintaan dari startup ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau Pak Kiwi melihat kesalahan terbanyak yang paling sering dilakukan oleh founder di Indonesia, founder startup di Indonesia apa sih Pak? Selama ini kan pasti sering ketemu nih Pak, aduh ini lagi nih kesalahannya. Gampangin masalah. Oh, gampangin masalah ya Pak ya? Gampangin masalah. Jadi karena dia punya pemikiran begitu, dia kira dapat dana gampang. Oke. Satu. Kedua, dia pikir idenya dia itu pasti bisa jalan gitu. Ya tanpa harus kan market itu dynamic gitu. Iya. Ya kalau kita launch satu dalam 2-3 bulan pasti ada orang yang niru kan. Iya. Ya, kemungkinan mereka either gampangin, karena gampangin ya, ini idenya bagus apa segala, terus melihat series A, series B, series C, jadi mau memvalue besar, ya, karena banyak yang begitu, jadi banyak yang gagal juga. Iya. Ya. Artinya startup jangan fake it till you make it ya Pak ya, mendingan transparan aja dengan visi gitu Pak ya. Solusinya apa, problemnya apa, inovasinya apa gitu. Apalagi yang di pertama itu. Makanya kalau semakin dia fake it, semakin banyak visi yang di pertama itu yang gagal, semakin sedikit nanti visinya yang akan mau biayain startup awal ini. Ya kan? Kan kalau misalnya visi di awalnya banyak yang berhasil, baru startupnya banyak bermunculan kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau ininya nggak berhasil, ya semakin sedikit, startupnya juga semakin banyak yang mati. Iya. Ya itu ekosistem yang belum balance di Indonesia. Sebagai managing director di UMG Idea Lab, Bapak melihat persaingan antar visi di Indonesia tuh cukup positif nggak sih Pak? Atau mungkin rebutan startup gitu Pak? Atau gimana Pak? Saya bilang sih masih kurang ya. Jumlahnya justru masih kurang ya Pak ya? Kurang. Oke. Karena gini, mungkin startupnya jumlahnya udah oke, tapi appetite-nya dia kebanyakan kan mau yang safe. Jadi visi Indonesia itu kebanyakan investasi finansial. Iya. Jadi mereka itu nggak peduli dengan visi. Nih startup ini punya visi yang bagus, punya misi yang bagus, punya ide ya tujuan yang bagus untuk yang berguna untuk bangsa atau dunia. Buat mereka bullshit. Buat mereka bullshit, buat mereka money ya Pak? Money. Ujung-ujungnya duit ya Pak, UUD Pak? Ya itu yang saya
lihat, mungkin nggak semua tapi majority kayak begitu. Jadi kalau majority begitu, startupnya juga mikirnya duit. Ya, kan? Oke. Iya. Mikirnya gimana saya bisa dapat uang, gimana saya bisa ngegedein valuasi, gimana saya bisa dapat traction. Dia nggak mikir lagi bahwa startup ini punya tujuan mulia. Ya. Untuk membantu orang, untuk membantu petani, untuk membantu itu udah dilute, itu hanya fake, ya, hanya janji palsu ya Pak ya? Janji atau hanya gimmick lah menurut saya. Gimmick ya betul. Gitu. Mungkin Pak Kiwi bisa kasih tips nih buat calon founder startup ketika mereka mulai menawarkan startup mereka untuk di-funding, apa sih Pak yang pertama kali harus mereka siapkan? Apa yang harus mereka lakukan supaya dilirik oleh VC? Be honest. Oh, jujur ya Pak ya? Iya. Ya kita nggak mengharap kamu Superman kok, namanya juga masih startup, masih perempuan, ya kan? Dan kita juga mengharap kamu udah jago gitu. Ya, tapi kita berharap kamu jujur. Ya. Apa mempermasalahkan buat visi itu membantu mereka supaya berhasil kan? Iya. Visi di awal juga mau mereka berhasil, tapi kalau mereka fake it gimana bisa berhasil gitu? Iya, biarpun apa kesulitannya, kalau mereka mau jujur dan mau adjust, mau terima masukan, mau adjust business model, itu akan lebih, itu UMG Idea Lab sangat tertarik tuh sama startup yang kayak gitu. Kalau Pak Kiwi lebih suka didekati ketika acara networking atau offline nih Pak, mungkin sebelum corona kali Pak ya? Atau Bapak lebih suka ngelihat email atau rekomendasi dari analis staffnya Pak Kiwi? Saya udah nggak buka email. Jadi udah rekomendasi langsung dari staff ya Pak ya? Ini Pak kira-kira yang oke gitu ya? Iya, bukan begitu juga. Kadang meeting ya kita ke event, atau kita ada video conference, ya. Terus atau jadi speaker gitu Pak ya di acara eksibisi gitu. Ya, biasanya kan dikerubutin tuh Pak visi Pak. Ya dikerubutin, tapi itu kan nggak bisa dapat insight yang bagus. Cuma network saja. Oke. Jadi kalau kita mau mengetahui lebih dalam ya harus one on one. Iya. One on one, kasih waktu, tanya jawab. Dan saya rasa video conference itu nggak terlalu efektif. Oh. Yang dia ngomongin sama raut mukanya, sama body language-nya align apa enggak? Iya. Kan? Oh. Jadi Bapak butuh eye contact langsung ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Oke, Pak, terakhir nih Pak, selama menjalankan bisnis dan sebagai VC gitu Pak, ada nggak sih Pak startup yang Bapak miss? Aduh, ketinggalan nih, ada waktu itu nggak. Banyak. Itu gimana tuh Pak? Perasaannya gimana Pak ketika startup yang Bapak miss sekarang jadi sukses Pak? Apakah jadi learning experience atau akhirnya berubah kategori atau gimana gitu Pak? Kalau yang sukses atau itu sih saya nggak terlalu tahu, tapi yang banyak karena bisnis konsepnya bagus, teknologinya ada, ya marketnya juga ada, cuman foundernya ngeyel gitu. Oh, waktu awal ketemu ya Pak ya? Iya, ngeyel, jadi sayang gitu, sayang. Tapi itu nggak bisa dilatih gitu Pak, atau di nurture gitu Pak, founder yang ngeyel itu Pak, susah ya Pak ya? Ya nih, ya saya tanya, bisa nggak orang berubah? Susah ya Pak ya? Orang mau orang lain berubah, tapi dirinya nggak mungkin berubah. Oke. Jadi mereka hanya ngasih reveal apa yang mereka sebenarnya. Oke. Jadi nggak bakal bisa berubah. Jadi sebagai founder harus lebih down to earth ya Pak ya? Bisa juga nggak sih? Oh jujur. Jujur lah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kalau orang jujur kan biasanya
biasanya mau nerima pendapat ya, masukan orang dan mau berpikir, bukan harus nerima semua, tapi paling nggak dipikirin gitu. Iya. Oke. Ih, seru banget nih Pak Kiwi. Jadi banyak cerita-ceritanya Pak Kiwi ya. Banyak yang ya, karena saya lebih praktikal, bukannya teori. Data. Kalau teori gitu, ya kalau teori kan banyak orang tuh yang bisa berdasarkan market misalnya oke. Kita banyak yang jago gitu kan. Tapi kalau saya lebih praktikal aja, lihat pribadi orang, terus bagaimana mereka membawakannya. Itu kan melihat seberapa confident mereka terhadap ide mereka dan terhadap marketnya. Ya. Oke Pak Kiwi, terima kasih waktunya ya Pak. Ya, thank you ya Yeni. Sehat-sehat ya Pak, sehat-sehat Pak. Udah balik ke kantor atau masih work from home Pak? Enggak, saya ke kantor udah. Oke. Terima kasih atas waktunya diwawancari oleh Daily Social. Semoga bisa berguna untuk calon-calon startup founder atau mereka yang ingin approach UMG Idea Lab ya Pak ya. Sukses buat UMG Pak. Thank you. Oke Pak, bye. Bye-bye.